terkait dengan OSS. Semuanya sudah ada. Dan itu pantangan pertama. Pantangan kedua Pak, pupuk ini Pak. Ini harus hati-hati betul. Hindari tanah yang dekat makam Pak. Takutnya dikocor, kena yang mati hidup lagi. Hindari tanah yang dekat makam. Karena tanaman-tanaman yang hampir mati dikocor hidup lagi. Tapi jangan percaya dulu, dicoba dulu, yakin baru Anda mudah meyakinkan orang lain. Itu ya pantangannya, ingat-ingat ya. Terus kemudian ibu-ibu ngomong, wah saya pengen menghidupi mbah saya, dikocor biar hidup lagi. Enggak gitu juga. Bercanda Pak. Jadi kalau saya itu mengalami fase waktu punya hutang 60 miliar, itu hidup saya selalu serius Pak. Apa sedikit salah, gini sedikit salah, serius betul. Sekarang sudah ketawa-ketawa, karena mungkin di sini ya nggak ketawa, serius itu banyak utang. Tapi habis ini lunas. Jadi pantangan pertama tadi, share sosial media dilarang, sekarang boleh, silahkan bisa dipasarkan. Yang kedua, hindari tanah yang dekat makam. Tapi ini dicoba dulu, wajib coba dulu. Nanti bagaimana Anda meyakinkan orang lain kalau Anda sendiri belum mencoba. Dan ini penjualan cukup bagus di Meteorkes. Pupuk ini pupuk cair Pak. Sebenarnya kandungan kita lengkap. Ada kandungan, ada sekitar 57 kandungan di dalam. Namun kami punya hak kekayaan intelektual, sudut pandang perusahaan kami sah menutupi semua kandungan. Jadi kami tidak bisa menyampaikan semuanya, tapi sudah kita terangkan di sini terkait komposisinya. Makro mikro, meskipun administratifnya di sini ada makro, ada mikro. N, P, K, T, E, trace element, zinc, boron, mangan, dan lain sebagainya, termasuk pH solusi. Kemudian ada unggulan kami, gibberellin, auksin, dan stokinin sebagai penyeimbang N, P, dan K. Jadi kandungannya lengkap sekali. Cara pakainya bagaimana? Gampang. Buka saset, campurkan air, langsung dikocorkan atau disemprot. Di mana? Kasih makan tanaman di 2 Pak. Makanan tanaman makan dari 2. Yang pertama stomata, mulut daun. Mulut daun itu di bawah. Makanya seharusnya nyemprot itu dari bawah ke atas. Petani kita dari mana? Iya, nyemprotnya dari atas ke bawah. Atas tuh namanya mantel, punggung siram kuah. Marah nggak? Marah. Mulutnya di bawah. Pak harus jongkok? Nggak harus, karena spire tuh bentuknya miring. Gitu ya, supaya bentuknya miring, supaya ditarik dari bawah naik ke atas. Kenakan stomata. Yang pertama, mulut daun di bawah. Kalau atas namanya mantel. Ingat-ingat petani ini, terkadang masih salah semprot, tidak semprot, ini punggungnya dikasih makan, marah-marah dia, gitu kan? Siram kuah. Terus kemudian yang kedua menggunakan akar, mulut akar tunggang, akar serapi bebas. Berarti dikocorkan, disemprot dan dikocorkan. Tapi punya syarat. Syaratnya apa? pH-nya harus di atas 5-7. Petani kita dicek nggak pH-nya? Ada yang dicek, ada yang tidak. Namun nggak usah khawatir, karena fotosintesa ini mampu meningkatkan pH. Tuh, jadi ada pembedah tanah banyak yang kita lakukan dalamnya. Fotosintesa ini semprot dan kocorkan. Syaratnya apa? pH-nya harus di atas 5-7. Tanaman mampu menangkap nutrisi di pH 5-7. Tanaman tidak mampu menangkap nutrisi di pH di bawah 5. pH di bawah 5, dicek dulu. Lah, logikanya kenapa? Karena ini, maaf tak sampaikan. Tanaman tidak makan pupuk kandang. Tanaman tidak makan tanah. Tanaman makan dari uraian pupuk kandang. Gitu ya, uraian pupuk kandang, air uraian pupuk kandang, uraian pupuk nutrisi tanah, berarti unsur hara dan lain sebagainya. Tidak makan tanah. Tanah hanya tempat untuk menopang. Nah, berkaitan dengan pH tadi harus di atas 5 karena berkaitan dengan tempat tinggal. Logikanya gini, simpel. Kita makan sate, gulai, pecel, kopi dan lain sebagainya, tapi maaf Pak Bu, kita makan di pembuangan sampah, muntah nggak? Muntah, butuh nyaman. Itu berkaitan dengan pH tanah. Makanya kita harus mengecek gitu. pH-nya harus di atas 5. Meskipun tanaman tidak makan pupuk kandang, makan dari uraian pupuk kandang harus betul-betul difermentasi atau dihilangkan, karena pupuk kandang ada 2,
terkandung virus dan bakteri. Jika virus bisa diubah menjadi zat yang dibutuhkan tanaman, unsur hara. Jika bakteri, munculnya fusarium, jamur, ginoderma dan lain sebagainya dari pupuk kandang yang belum difermentasi. Makanya hati-hati di situ. Nah, sedangkan banyak kita penyakit-penyakit yang layu batang dan lain sebagainya itu dari pupuk kandang yang belum difermentasi. Dan ini solusi Pak. Memang kalau nggak percaya silahkan dicoba dulu. Tanaman yang hampir mati silahkan dikocor. Kalau enggak nanti yang penting masih ada kambiumnya, bawahnya dilukai dikit dikasih biangnya. Nah, satu saset ini Pak, boleh cara pencampurannya yang kebaru kan 50 gram, ini 35,5. Satu saset ini bisa untuk 5 tangki, 4 sampai 5 tangki. Satu saset, baginya bagaimana? Simple, boleh langsung dibagi, misal satu saset ini ke 100 liter boleh, atau ke 80 liter boleh, gitu kan? Atau ke 1 liter dulu dibagi, itu teknis membagi. Dihitung konsentrasi, memberi makan konsentrasi, gitu. Satu saset dibuang ke 1 liter dulu, misal 1 liter, kemudian biarnya dibagi 4 tangki, boleh langsung disemprot maupun dikocokkan, atau langsung ke bak yang isinya kira-kira 80 liter. Satu tanaman jika sawit batang besar, umurnya di bawah 10 tahun cukup 2 liter. Jika mungkin horti, padi, jagung dan lain sebagainya cukup disemprot maupun dikocorkan. Kalau di sini apa? Rata-rata tanamannya apa? Tanamannya apa? Sawit aja kan? Sawah ada? Ada. Jadi nggak usah saya bahas sawah, bingung. Ada. Oke. Kita ini. Misal contohnya horti, misal padi, jagung dan lain sebagainya. Untuk sawah, cara pakainya satu saset ini 4 saset dibagi dalam 1 hektar itu rata-rata 16 tangki Pak. Dalam 1 hektar itu butuh 16 tangki ukuran 15 sampai 20 liter, gitu kan? Nah, bisa semprotkan setelah umur 7. Setelah umur 7 hari atau setelah pemindahan lahan. Tapi nggak tahu di sini pemindahan biasanya sawah itu apa? Oh, oh nggak apa-apa. Nah, untuk sampai mana tadi lupa. Ya, untuk sawah tadi, jika sawahnya pakai jajar legowo ditanam, dipindahkan ke lahan itu biasanya umurnya 22 hari. 22 hari atau 20 hari. Itu setelah itu pindahkan, langsung semprotkan pupuknya 7, 15, 30, 45. Rata-rata pemupukannya 15 hari sekali. 15 hari sekali. Boleh penyemprotan terakhir di umur 45 karena padi hamil itu umur 42 hari itu mulai hamil. Tapi ada serangan indikasi lah. Orang itu masuk umur 20 Pak. Makanya biasanya umur 15 itu atau 17 sudah tak kasih obat pestisida untuk menangkal. Terus kemudian umur 30 tak kasih lagi. Itu untuk menangkal. Jika padi penggunanya 15 hari setelah pindah lahan umur 7, 15, 30, 45. 4 kali aplikasi. Itu kalau memang dosis biasa. Kalau mau dosis luar biasa boleh. Pakainya ini cukup 10 saset jika dosis biasa 4, 2, 2, 2. Jadi 4 saset pertama umur 7, 2, 2, 2, 2. Atau yang dosis unggulan bisa menggunakan 28 saset sebelum tanam Bapak semprotkan ke lahan, boleh. Terus kemudian 4, 4, 4, 4 gitu ya. 4 saset jadikan 16 tangki, semprotkan merata. Tuh hasilnya luar biasa. Jadi untuk padi penyemprotannya sama, jaraknya 7 hari setelah pindah. Belum benihnya boleh nggak direndam atau disemprot dulu? Boleh, nggak apa-apa. Karena gini, cadangan makanan pada jagung, benih-benih itu, klordion itu 18 hari Pak. Yang rata-rata dilakukan petani ini untuk pemindahan sawah itu rata-rata dipindah umur 25 hari. Padahal cadangan makanannya umur sampai 18 hari, telat makan 7 hari Pak. Kasihan Pak, menunggu kita datang tapi kita nggak datang-datang, gitu kan? Nah, seharusnya sebelum itu kita kasih makan karena tanaman dua Pak pertumbuhan, vegetatif dan generatif. Bahasa mudanya, vegetatif itu anak baru lahir yang butuh asupan gizi. Yang kedua berarti ibu hamil, generatif masa hamil. Lah, generatifnya berarti umur padi umur 42 hari itu masa generatif. Boleh. Lah, kalau mungkin ada dinas mengatakan kalau pagi hamil lagi padi hamil, padi lagi sudah berbuah jangan dipupuk.
kalau saya nggak tepat, karena logikanya kalau istri kita hamil kita harus cukup 4 sehat 5,